Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data statistik. Kelompok 1. Apa itu data? Kata data berasal dari bahasa Latin datum, yang berarti sesuatu yang diberikan dalam berbagai disiplin ilmu. Data adalah fakta atau angka yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Data yang bias akan menghasilkan keputusan yang bias pula. Oleh karena itu, data yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Persyaratan data yang baik. Yang pertama, objektif. Data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Yang kedua, representatif. Data harus mampu mewakili objek yang diamati secara akurat. 3. Kesalahan sampling kecil. Estimasi data dikatakan baik jika kesalahan samplingnya minimal. Yang keempat, tepat waktu. Data harus tersedia saat dibutuhkan untuk pengendalian dan koreksi. Yang kelima, relevan. Data harus memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data diskrit. Data yang satuannya berupa bilangan bulat diperoleh dari hasil pencacahan, tidak berbentuk pecahan. Contoh, jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi 500 mahasiswa, yang terdiri dari 200 manajemen, 180 akuntansi, 120 administrasi perkantoran. Yang kedua, data kontinu. Data yang satuannya berupa bilangan pecahan diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, berat beras tidak terpakai di gedung FGH pada tahun 2019 200,57 ton, 130,98 ton, 288,20 ton. Pengelompokan data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data intern, menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam lembaga tertentu. Contoh, diketahui data mahasiswa di tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 adalah 120 orang, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 150 orang. Yang kedua, data ekstern, menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar lembaga tertentu. Contoh, jika diketahui pendapatan per kapita masyarakat adalah 50,5 juta per tahun. Selanjutnya, ada pengelompokan data berdasarkan pengukuran. 1. Data nominal. 2. Data ordinal. 3. Data interval. 4. Data rasio. 1. Data nominal. Data nominal adalah penyusunan angka berdasarkan kategori tanpa urutan. Kedudukan kategori setara, operasi aritmatika tidak berlaku. Contoh, jika ada jenis kelamin, yaitu jenis pria dan wanita, misalkan pria diberi kode 1 dan wanita diberi kode 0, ataupun kebalikannya, wanita dengan kode 1 dan pria dengan kode 0. 2. Ada data ordinal. Data ordinal adalah penyusunan angka berdasarkan kategori dengan urutan tertentu. Kedudukan kategori tidak setara, memiliki peringkat, operasi aritmatika tidak berlaku. Contoh, jika diketahui sampel acak adalah 100 nasabah di bank ABC, kemudian diminta untuk penilaian terhadap layanan di bank ABC. Sorry, ini ada salah penulisan. Di bank ABC tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Anda mengenai layanan di bank ABC tersebut? Opsi jawabannya ada 4, yaitu sebagai berikut. Label 1 sangat baik, label 2 baik, label 3 cukup, label 4 kurang baik. Sebagai contoh, jawaban dari nasabah pertanyaan di atas didapat sebagai berikut. 45 nasabah menyatakan sangat baik, 25 nasabah menyatakan baik, 18 nasabah menyatakan cukup, sisanya 12 menyatakan kurang baik. Ketiga, ada data interval. Data interval adalah penyusunan angka dengan jarak yang sama antar kategori, memiliki sifat nominal dan ordinal, serta karakter jarak. Operasi aritmatika tertentu berlaku. Contoh,
UAS mata kuliah statistik deskriptif dengan pertanyaan pengajuannya adalah, berapa kali Anda bolos kuliah dalam sebulan? Diambil data acak 50 mahasiswa dengan hasilnya sebagai berikut. 30 mahasiswa menjawab 2 kali bolos. 15 mahasiswa 1 kali bolos. 15 mahasiswa 4 kali bolos. Yang keempat, ada data rasio. Data rasio adalah penyusunan dengan membandingkan nilai variabel dengan nilai absolut variabel lain. Memiliki nilai 0 yang berarti ketiadaan. Semua operasi aritmetika berlaku. Contoh, apabila diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi adalah 160 cm dan rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris adalah 80 cm, maka dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi 2 kali rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris. Selanjutnya, ada pengelompokan data berdasarkan cara memperolehnya. Ada 2 jenis, yaitu 1. Data primer dan 2. Data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri secara langsung dari sumber objeknya. Data sekunder, data yang sudah dalam bentuk jadi dikumpulkan dan diolah pihak lain atau sudah dipublikasikan. Contoh pengelompokan data berdasarkan cara memperolehannya. Seperti yang tadi, ada 2 jenis, yaitu contoh data primer dan contoh data sekunder. Contoh data primer, jika Anda ingin meneliti bagaimana pelanggan PLN menilai terhadap layanan dan kualitas PLN di kota X dengan periode waktu tertentu, penelitian ini harus dilakukan secara langsung terhadap pelanggan PLN yang ada di kota X tersebut. Misalnya, diambil secara acak yaitu 200 pelanggan. Ternyata hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 120 menyatakan pelanggan sangat puas, 50 menyatakan pelanggan puas, 20 menyatakan pelanggan cukup puas, 10 menyatakan pelanggan kurang puas. 2. Contoh data sekunder. Jika diketahui data penduduk Indonesia adalah sebagai berikut. Penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 178,5 juta. Tahun 2000 sebanyak 205,1 juta. Dan pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa. Data tersebut dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta. Selanjutnya ada pengelompokan data berdasarkan waktu pengembalian, yang mana yang pertama ada data statistika, yaitu pengumpulan data pada waktu tertentu, menggambarkan keadaan objek pada saat penelitian dilakukan, yang mana contohnya yaitu pendapatan rata-rata per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp1.789.000. Kemudian yang kedua ada data berkala, yaitu pengumpulan data dari waktu ke waktu, yang mana menggambarkan perkembangan suatu kejadian tertentu. Contohnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mana pada tahun 2018 sampai dengan 2018 persentasenya naik dan turun. Selanjutnya ada penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Setelah dikumpulkan, data ini disajikan agar mudah dipahami, kemudian penyajian data ini penting untuk pengambilan keputusan. Data ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Tabel ini sekumpulan angka yang disusun berdasarkan kategori tertentu, memudah pengamatan dan analisis, begitupun diagram dan grafik. Tentunya dari tabel ini ada jenis-jenisnya, yang mana ada tabel tunggal, tabel ganda, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Dari PowerPoint yang kami tampilkan di sini ada jenis-jenis tabel yang mana kami tampilkan contohnya beserta gambarnya juga, yaitu ada tabel tunggal,
Di sini melihatkan tabel 2.1 yaitu daftar lulusan karyawan PT Isaac Newton pada tahun 2018. Yaitu berdasarkan pendidikan para karyawannya ya, serta frekuensinya. Kemudian yang kedua ada contoh tabel ganda, yang mana tabel ganda ini juga daftar karyawan PT Newton pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin dan pendidikannya. Kita bisa lihat di gambar, ada jenis kelamin, pendidikan, dan frekuensi atau jumlah karyawannya. Yang ketiga ada tabel kontingensi, yaitu contoh penerapan tabel mengenai tingkat pendapatan terhadap jenis angkutan yang digunakan. Kita bisa lihat di tabel 2.3 yang tabel kontingensi ini ada tingkat pendapatan rendah dan menengah, jenis angkutan umumnya juga, serta frekuensi karyawannya. Frekuensi penumpang angkutan umumnya pada tahun 2018. Dan yang keempat ada tabel distribusi frekuensi, yaitu contohnya 2.4 nilai UAS statistik deskriptif mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpad semester ganjil. Kita bisa lihat di tabelnya ada nilai statistik deskriptifnya serta banyak mahasiswa atau frekuensinya. Kemudian ada sebelum yang saya sebutkan tadi, yaitu penyajian data statistik. Selain tabel ada grafik dan diagramnya, yaitu data penyajian visual ini membantu dalam memahami pola dan membuat keputusan yang lebih baik. Dari tabel yang berbagai macam itu juga diagram mempunyai jenis-jenisnya, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, serta diagram garis. Selanjutnya diagram batang. Diagram ini merupakan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dari perusahaan Nissan Newton. Terlihat lulusan SD paling banyak sekitar 50 orang. Lulusan SMP berada di posisi kedua dan SMA di posisi ketiga. Dan yang paling rendah perguruan tinggi. Dari diagram ini terlihat perbedaan jumlah pegawai di tiap jenjang pendidikannya. Selanjutnya ada diagram lambang. Diagram lambang ini menggunakan ikon orang, di mana satu lambang mewakili 10 pegawai. Lulusan SD memiliki banyak lambang, berarti jumlah pegawainya lebih besar dari kategori yang lain. Sementara perguruan tinggi memiliki satu lambang, artinya jumlahnya paling sedikit. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini memperlihatkan posisi pegawai berdasarkan pendidikan. Bagian terbesar adalah lulusan SD, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berasal dari kategori tersebut. Sektor terkecil perguruan tinggi, sehingga kelompok ini adalah yang paling sedikit. Selanjutnya menampilkan diagram garis. Diagram ini menunjukkan perubahan nilai impor Indonesia dari tahun 2006 hingga 2010. Tahun 2006 ke 2007 terjadi kenaikan. Tahun 2008 juga meningkat, namun di tahun 2009 mengalami penurunan. Lalu naik lagi pada tahun 2010. Dengan diagram garis seperti ini, kita bisa melihat naik turun data dalam satu periode waktu secara jelas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Data merupakan elemen penting dalam statistik karena menjadi dasar pengambilan keputusan dan analis. Data yang baik harus objektif, relevan, representatif, memiliki kesalahan kecil, dan diperoleh tepat waktu. Jenis data dapat dibedakan berdasarkan sifat, sumber, skala pengukuran, cara memperoleh, dan waktu pengumpulan, sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Setelah dikumpulkan, data perlu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pemahaman mengenai jenis dan penyajian data penting agar hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.